Nyetok. Ya wes. Yuk. Tapi sak menit tok ya. Ben. Gak sampai bawah. Iya. Yuk. Kita keluar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Wafi. Selamat sore Bu. Ya, apa kabar hari ini? Hari ini cukup sehat dan alhamdulillah bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya, walau tidak kepadatan sibuknya saya begitu. Iya, tidak apa. Alhamdulillah, yang penting tetap semangat ya Bu ya. Insyaallah. Oke. Tapi walaupun semangat kok agak lemas juga ya. Kenapa ya ini Bu? Boleh tahu? Ya begini Bu Rindang, saya itu bingung sekali tentang bagaimana saya harus mengatur jadwal saya sendiri. Di sisi lain saya juga sebagai guru, di lain sisi saya juga berperan aktif juga di pilkada tahun ini. Kemudian saya belum punya les-lesan, ya belum lagi privatnya saya. Jadi saya masih bingung nih mana yang harus saya dahulukan seperti itu. Ya walaupun saya bukan operator kecamatan, tapi operator sekolah itu juga agak berat berindang, apalagi di tengah-tengah semester dan di awal tahun ajaran baru ini banyak sekali hal yang harus dikerjakan. Jadi saya masih bingung nih mana yang harus saya lakukan. Nah, saya masih bingung dengan solusinya itu bisa seperti apa. Oke, jadi tujuan Bu Wafi dalam coaching ini untuk mendapatkan solusi dari kepadatan dari kegiatan Bu Wafi tersebut. Betul sekali Bu Rina. Oke, sekarang menurut Bu Wafi kondisi seperti apa yang menurut Bu Wafi ideal atau kondusif untuk semua kegiatan Bu Wafi? Agar semua itu kondusif itu seharusnya saya menjadwalkan kegiatan saya juga. Mungkin kalau yang CGP itu tuh bisa sudah terjadwalkan dari dulunya, tetapi sekarang untuk pekerjaan yang lain itu selalu mendadak beliau. Jadi terkadang saya sudah dijadwalkan untuk CGP, tapi ternyata ada dadakan yang mengharuskan saya harus hadir dan tidak bisa diwakilkan. Nah, di situ saya bingung, mana ini yang harus saya lakukan gitu. Oke, jadi ada sebagian kegiatan yang sudah terjadwal, kemudian ada juga jadwal yang tiba-tiba atau mendadak seperti itu ya Bu? Iya, di luar jadwal. Oke. Iya, untuk jadwal yang mendadak ini cara mengatasinya bagaimana Bu Wafi biasanya? Biasanya saya mengatasinya yang mendadak itu saya lihat prioritasnya dulu juga, seberapa besarnya saya ataupun kehadiran saya itu di situ dibutuhkan apa tidak begitu. Kalau misalkan di yang dadakan ini misalkan bisa saya wakilkan, mungkin saya bisa minta bantuan teman saya untuk menghadirinya begitu. Nanti saya tinggal tanya tentang informasi apa pada hari itu. Tetapi kalau yang benar-benar tidak bisa ditinggalkan, ya mau nggak mau saya juga harus hadir karena ya sebagai bentuk tanggung jawab saya juga seperti itu. Oke, betul sekali Bu Wafi. Kemudian untuk anak-anak bimbingan belajar Bu Wafi, mereka kan juga sangat membutuhkan itu ya. Bagaimana langkah Bu Wafi untuk membuatnya merasa nyaman dengan keadaan Bu Wafi yang sibuk seperti itu? Ya itu Bu Dinda. Untuk sampai saat ini tuh jadwal saya di kegiatan saya sendiri itu benar-benar lancar karena kan itu saya menyesuaikan dengan satu jadwalnya di CGP, kemudian ada jadwal dadakan di BPS seperti itu. Jadi yang biasa saat ini mungkin saya kalahkan gitu kan, karena kan itu kan prinsipnya saya. Tapi mereka kan juga butuh. Kadang tuh yang seharusnya mereka bisa masuk, saya bagi jadwalnya dalam 6 hari, maka saya mau nggak mau harus saya tempuh dalam waktu sisa hari-hari yang sudah saya buat untuk kegiatan yang lain seperti itu. Itu pun juga menyita waktunya cukup banyak, apalagi les mulai jam 1, kemudian saya selesai kegiatan saya sendiri itu jam 9 malam. Nah, kalau sudah
pagi sampai malam itu kan saya berpikir terus Bu Rida. Jadi terkadang itu mengerjakan tugas ini kan biasanya kan malam itu sudah terkuras habis mikir di antara mulai dari pagi sampai jam 9 malam itu kadang itu sudah lelah dengan sendirinya seperti itu Bu Rida. Oh iya, seperti itu ya Bu ya. Jadi untuk membuat anak-anak itu tetap dapat terpenuhi kebutuhannya, Bu Wafi menggantikannya di jam-jam di jadwal yang kosong seperti itu Bu. Betul sekali Bu Rida. Ya walaupun itu membuat saya sendiri juga harus membolak-balik jadwal, tapi ya mau bagaimana lagi, saya pengen dia hidup juga terpenuhi, hidup juga terpenuhi, hidup juga terpenuhi, ya harus saya lakukan prosesnya. Iya, betul sekali ya Bu ya. Oke, setelah usaha Ibu selama ini, kira-kira kalau di skala 1 sampai 10, kira-kira usaha yang dilakukan Bu Hafiz di nomor berapa? Nomor 5. Oke. Nomor 5 Bu Rida, belum bisa sampai nomor 6. Pada dasarnya akhirnya saya masih rancang lagi begitu. Oke. Jadi skala yang dilakukan sekarang baru di skala 5 ya Bu ya. Kemudian untuk menaikkan lagi skala itu, usaha yang ingin dicapai Bu Hafiz yang seperti apa? Untuk rencana ke depannya. Iya, rencana ke depannya. Mungkin gini Bu Rida, saya harus mengurangi kegiatan saya. Mungkin kalau tidak bisa disemuaikan itu ya harus salah satu saya salah. Saya harus jamnya harus saya kurangi dulu sementara waktu ini supaya saya bisa bertanggung jawab di sektor-sektor yang lebih dibutuhkan seperti itu. Kemudian saya harus membuat skala prioritas mana kehadiran saya itu yang lebih dibutuhkan, kemudian berkolaborasi dengan teman-teman yang lain supaya saya dalam melakukan kegiatan ataupun memenuhi tanggung jawab saya itu bisa terlaksanakan dengan baik. Oke, tepat sekali Bu Hafiz. Ya, kemudian kapan kira-kira Ibu ingin melaksanakan keinginan Bu Hafiz? Untuk saat ini saya sudah sedikit melaksanakan ya Bu Rida, maksudnya saya sudah mulai menata ulang bagaimana supaya semuanya itu bisa berjalan ya, walaupun masih ada kendala-kendala tetapi ini sudah mulai berjalan sedikit ya. Saya harap mulai bulan Oktober ini kan juga di awalan saya bisa menjadi yang lebih baik lagi, dan saya bisa mengumpulkan tugas saya tepat waktu, kemudian saya bisa memenuhi semua tanggung jawab saya. Oke, bagus sekali ya Bu Hafiz ya. Kemudian untuk menjaga agar itu tepat dengan sasaran, tepat dengan angan-angan Bu Hafiz, komitmen apa yang ingin Bu Hafiz lakukan? Nah, untuk komitmen itu kadang saya juga perlu motivasi diri juga Bu Rida. Ya harus jaga mood saya juga, kemudian saya juga harus berpegang aktif juga nih, maksudnya kalau sudah jadwalnya ini ya harus segera dikerjakan. Kalau sudah ada waktu luang setidaknya saya harus yang kerjaan yang belum saya kerjakan ya harus segera saya kerjakan. Sistemnya menyicil gitu. Oke, ya baiklah Bu Hafiz. Semoga apa yang menjadi angan-angan Bu Hafiz agar semua kegiatan Bu Hafiz itu kondusif, dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan ya Bu Hafiz ya. Oke, bagaimana perasaan Bu Hafiz sekarang? Jujur saya lega Bu Rida, soalnya memang selama ini memang harus perlu terutarakan juga, dan saya sudah menemukan solusi, dan saya harap saya juga bisa melaksanakan dari strategi yang sudah saya capai. Iya, benar sekali ya Bu ya. Dalam coaching hari ini Bu Hafiz sudah mengutarakan permasalahan dan juga sudah menemukan solusinya ya Bu ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Oke,
Oke, saya rasa coaching hari ini cukup sekian. Semoga untuk kedepannya kita bisa ngobrol lagi, bisa saling mengutarakan apa yang menjadi permasalahan dan kita bisa mencari solusinya bersama-sama ya Bu Abi. Ya Bu Linda, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Oke, sekian ya perbincangan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.